Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduka ya Rabb kama amartana an nahmadak nusalli wa nusallimu ala habibina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Sahabat nunduk sekalian, nunggu duduk bersama Mahdi Rezeki TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk di beberapa hari dari bulan suci Ramadan. Semoga kita istiqomah dalam ibadah kita dan Allah terima segala ibadah-ibadah kita. Tanda bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT adalah ketika kita mudah melaksanakan ibadah kebaikan selanjutnya. Kalau misalkan kemarin hari kita sudah masuk beberapa hari gitu ya, dan ini di hari kesekiannya dan kita masuk mengajinya masih semangat, tarawihnya masih semangat, kita boleh berhusnudzon pada Allah, ada potensi nih bahwa amalan kita diterima sama Allah. Karena ulama menyampaikan min jazail hasanah al hasanatu ba'daha. Pahala dari sebuah kebaikan adalah dia mudah melaksanakan kebaikan selanjutnya. Tapi juga ada kaidah selanjutnya, wa min jazaa'i as-sayyi'atu ba'daha. Kalau dia dimudahkan untuk berbuat keburukan ketika keburukan diterima, maka itu juga keburukan juga diterima. Nah, kebalikan dari kaidah tadi adalah ketika qadaruhan ini kok misalkan kita nggak mudah untuk berbuat baik, kita boleh kita muhasabah diri, bisa jadi ada amalan yang kemarin belum diterima. Maka perbanyaklah istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah rahimakumullah. Nah, ini kita masuk di bulan suci Ramadan. Ada sebuah hadis menyampaikan Imam Tirmidzi, salah seda'awat la turad. Ada 3 doa yang tidak pernah ditolak sama Allah. 1, as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia iftar, sampai dia berbuka. Dan yang kedua, al-imamul adil, imam yang adil. Dan yang ketiga, da'watul madlum, doanya orang-orang terzalimi. Bahkan doanya orang puasa itu satu level yang sama dengan doanya orang yang terzalimi, sangat-sangat mustajab. Maka hari ini di kesempatan yang mulia ini di waktu Ramadan ketika kita sedang beriftar, kita sedang melaksanakan puasa, yuk kita perbanyak doa-doa kita. Maka ada sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh para sahabat, ya Rasulullah sifni anka. Ya Allah, ya Rasulullah ceritakan kepada kami tentang dirimu. Ternyata Rasul mengatakan, ana da'watu abina Ibrahim. Aku ada realisasi dari doa bapakku yang bernama Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim pernah berdoa untuk menghadirkan seorang Nabi dan Rasul untuk mendakwahi orang-orang Jazirah Arab ini. Dan nanti akan dijabah dalam wujud, yaitu hadirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan bahas tentang, yuk kita memperbanyak doa. Jamaah rahimakumullah, jamaah nunduk dimanapun berada. Maka apa sih doa Nabi Ibrahim yang disampaikan tadi oleh baginda Rasulullah? Ternyata doa itu diceritakan dalam surat Al-Baqarah 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik. Ya Allah, utuslah seorang dari mereka, seorang rasul minhum dari mereka juga. Yatlu alaihim, yang mentilawahkan untuk mereka. Jadi dari mereka untuk mereka, dari orang Arab untuk orang Arab. Yatlu alaihim ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan mereka Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah, wa yuzakkihim, dan mengajarkan tazkiyatun nafas, membersihkan diri. Innaka antal azizul hakim. Engkau lah maha aziz lagi maha bijaksana. Masya Allah, doa ini nanti yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu ribuan tahun jaraknya dengan baginda Rasulullah. Para dihitung, diriwayatkan Ibnu Abbas pernah menghitung jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa itu 600 tahun, Nabi Isa ke Nabi Musa itu 1200 tahun, Nabi Musa sampai Nabiullah Ibrahim itu 2400 tahun. Jarak perjalanan doa itu 4800 tahun. Dari doa itu diminta oleh Nabi Ibrahim ketika beliau meninggalkan Ibunda Hajar dengan Ismail kecil gitu kan. Saat itu setelah itu meninggalkannya dan berdoa. Salah satu di antara doanya adalah ketika meninggalkan mereka tinggal di Mekah dan beliau kembali lagi ke Palestina. Ini doa yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim, Rabbana wa'asihim rasulan minhum. Gitu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, mumpung kita lagi di bulan suci Ramadan dan amal ibadah kita tuh Masya Allah, kita lagi soleh-solehnya nih, lagi dekat-dekatnya sama Allah gitu ya. Dan juga tadi hadis disampaikan bahwa ada doa yang tidak ditolak sama sekali, doa yang sangat mustajabah, yaitu ketika orang sedang berpuasa, yuk kita perbanyak doa. Dan yakinlah ketika kita sedang berdoa, akan diijabah doa kita. Kalau kita masih doa dan berpikir, diijabah nggak ya? Diijabah nggak ya? Itu potensi nggak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita doa, wa antum muqinuna bil ijabah, ketika sedang berdoa, maka yakinlah ketika doa gitu, pasti akan diijabah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ud'allahu wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin pasti akan dijabah sama Allah.
Wa'lamu, ketahuilah, annallaha la yastajibu du'an min qalbin ghafilin lahin. Allah sesungguhnya tidak menerima doa dari hati yang lahin, hati yang ghafil, hati yang lalai, hati yang tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin saja. Banyak kok kisah doa-doa itu. Kayak misalkan ya, ada kisah yang sangat menarik. Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah berdoa, doanya menarik. Doa ini dikomplain oleh para sahabat zaman itu. Beliau berdoa, ya Allah, aku ingin meninggal dalam keadaan mati syahid. Meninggal dalam keadaan syahid itu adalah meninggal tertinggi, husnul khotimah terbaik. Pilihan meninggal dalam keadaan syahid. Tapi saking cintanya Sayyidina Umar bin Khattab itu seneng banget dengan Madinah. Kenapa? Ada baginda Rasulullah. Maka beliau standby di situ. Beliau bukan penduduk asli Madinah, tapi beliau senang banget dengan kota Madinah. Kenapa? Dekat dengan Rasulullah. Beliau pengen meninggal dalam keadaan syahid, tapi di kota Nabi. Maka apa yang terjadi? Para sahabat komplain dengan hal ini. Wahai Umar, kalau kau ingin meninggal dalam keadaan syahid, maka pergilah engkau kemana? Ke Persia sana sedang ada perang, atau ke Palestina yang sedang ada berkecamuk perang. Jangan di sini. Di sini tenang, Madinah tenang, tidak ada orang-orang perang di sini, maka gue akan syahid di sini. Ya namanya doa, udah beliau yakin aja. Beliau pengen meninggal di Madinah, dekat dengan Rasulullah dan ke dalam keadaan syahid. Dan satu cerita, kan ada orang-orang yang menyusup ke dalam gitu, bagian dari orang kafir itu, dan membunuh Sayyidina Umar bin Khattab, menusuknya ketika beliau sholat subuh. Jelek. Maka pingsanlah beliau beberapa waktu, setelah itu bangun, beliau bertanya, apakah yang menusukku orang ahli sholat? Enggak, alhamdulillah, bukan ahli sholat. Berarti aku meninggal dalam keadaan kesyahidan. Masya Allah. Dan inilah doa yang bahasa, kalau kita berdoa yakin saja, pasti Allah ijabah. Maka ada doa yang kedua, yang tadi doa Nabi Ibrahim tadi. Masya Allah, doa itu panjang perjalanannya. Yang doa tadi 4.800 tahun baru terijabah. Doa itu dimintakan oleh Nabi Ibrahim ribuan tahun sebelumnya. Dan nanti baru munculnya di mana? Ketika Rasulullah SAW hadir ribuan tahun selanjutnya. Sampai Rasul mengatakan, ana da'watu abina Ibrahim. Aku ada realisasi dari doa bapakku yang bernama Ibrahim. Maka ulama menyampaikan tidak sepenting seberapa cepat doa itu dijabah. Tapi yang penting adalah seberapa memberikan efek dahsyat doa itu. Setiap Nabi dan Rasul biasanya diutus untuk satu kaumnya saja. Lah Nabi Muhammad tidak hanya untuk kaum Arab saja. Doa Nabi Ibrahim itu dalam doa tadi, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, seorang rasul dari mereka, yatlu alaihim, membacakan untuk mereka. Mereka siapa? Orang-orang Arab. Tapi ternyata Masya Allah doa ini berkahnya luar biasa. Tidak hanya untuk orang Arab, bahkan untuk orang seperti kita, orang Jawa, gitu kan, orang Papua, orang Indonesia, Sumatera, sebagainya, orang Jonggol juga sama. Dapat realisasi dari doa ini. Yang mana seorang Nabi Rasul itu ternyata Nabi Muhammad diutus tidak hanya untuk orang Arab, bahkan untuk orang ajam, gitu, orang-orang non-Arab seperti kita. Efek dari doa itu Masya Allah sampai ke kita saat ini. Dan biasanya seorang Nabi dan Rasul punya waktu yang terbatas dalam kenabiannya. Tapi Nabi Muhammad tidak, unlimited beliau Masya Allah. Sampai yaumil kiamah syariatnya. Maka yuk kita yakin dalam doa-doa kita, perbanyaklah berdoa. Ini waktu yang spesial buat kita berdoa. Apalagi kalau kita bisa menggabungkan beberapa keijabahan doa. Contoh waktu ijabah adalah ketika waktu sahur. Itu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa sepertiga malam di antara adzan dengan iqomah. Ketika kita dengar adzan, setelah itu kita sholat sunnah, setelah itu ada waktu beberapa saat. Kita punya ada beberapa waktu untuk Bapak Ibu doa. Itu waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Nanti sholat duhur, misalkan tadi sholat duhur gitu kan, antara adzan dengan iqomah ada waktu doa. Sedang puasa, apalagi kita terdolimi pula, sedang puasa terdolimi oleh tetangga, oleh teman kita. Terus kita doa di antara dua waktu tadi, antara adzan dengan iqomat. Oh, Masya Allah, itu waktu yang sangat mustajabah. Lagi puasa pula, lagi PDKT sama Allah, lagi mendekatkan dalam ibadah-ibadah kita. Wih, mustajabnya luar biasa sekali. Maka yakinlah dengan doa kita. Ustaz, tapi kan saya juga berpikir, ya, kalau doanya sepanjang Nabi Ibrahim itu kan, ketika beliau sudah meninggal baru ketahuan doanya, ya nggak apa-apa. Karena baginda Rasul menyampaikan bahwa sesungguhnya doa itu ada 3 pilihan. Mamin muslimin yad'u bi ta'watin, tidak pun seorang muslim ketika dia berdoa, laisa fiha isman wala qati'atur rahim, dia tidak termasuk orang pendosa dan bukan orang yang memutus hubungan silaturahim, illa atau biha ihdas salas, pasti Allah akan kasih satu di antara 3 hal. 1, imma an tu'ajjila lahu da'watahu, potensi 1, dipercepat. Ya Allah, pengen haji. Ternyata ada nawarin. Ustaz, mau berangkat ke haji furda? Mau. Kapan itu? Tahun ini. Masya Allah gitu. Itu ta'jil, dipercepat. Ini mirip Bapak Ibu yang sebentar lagi akan melaksanakan ta'jil, kalimat antu ajila, mempercepat berbuka gitu kan. Habis ntar baru makan besar gitu ya.
Takjil itu pembukaan dulu, dipercepat saja. Nah, kedua, wa imma an tadakhira, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah, atau bisa jadi ayyadakhiraha, disimpan untuk di akhirat. Ya Allah, saya pengen banget haji. Ternyata sampai meninggal tidak berangkat haji. Tapi ternyata Allah simpankan nanti pahala hajinya, keutamaan doa itu Allah pahalaskan nanti di akhirat. Wih, dapat balas Allah? Iya. Kalaupun misalkan tidak dijabah, maksudnya tidak terrealisasi di dunia ini, nanti akan disimpan untuk di akhirat. Ketiga, wa imma ajasrifu anhu minas su'i mithlah. Dijauhkan dari sebuah keburukan, ada bala mungkin bisa jadi yang ada musibah yang akan harusnya ditimpakan, tapi gara-gara doa kita memperbanyak doa itu, ternyata Allah palingkan kita dari musibah-musibah tadi. Masya Allah. Maka para sahabat berkomentar dengan hadis ini, kalau idzan nuksir, kalau gitu ya Rasulullah pilihannya tiga-tiganya semuanya baik, nggak ada yang nggak baik gitu ya. Idzan nuksir, kalau kita mau perbanyak doa. Iya. Kata Rasulullah, qala Allahu aksar. Oh, akan memperbanyak. Kalau kita memperbanyak doa, maka Allah akan memperbanyak ijabah-ijabah dan memperbanyak pahala-pahalanya. Maka di waktu mustajab ini, selamat berdoa dengan doa yang terbaik. Dan semoga Allah kumpulkan kita nanti di syurganya. Di hari ketika kita berkumpul bersyukur, Masya Allah kita bersama-sama menjadi satu di antara penduduk syurga itu. Semoga kafiling kita berdekatan. Maka yuk Bapak Ibu, banyaklah berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.